Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya kita belajar tentang teorinya dari struktur data, tree. Ya, jenis-jenis tree ada 4, ya. Yang pertama general tree, itu bebas, simpelnya ada berapa pun di bawahnya, ada berapa kaki pun berapa, bebas, satu 2 3 dan seterusnya. Sedangkan binary tree itu paling banyak ada 2 kaki, left dan right, kanan dan kiri. Nah, balance tree itu ada 2 juga kakinya, tapi dia, seimbang, ya, balance, ya. Kalau masih berbeda satu, masih dianggap balance minimal. Kalau sudah, eee, berbeda dua level, itu berarti sudah dianggap, tidak balance, unbalance. Nah, kemudian ada binary search tree, ada istilah search-nya di sini. Ini tujuannya untuk, mempermudah pencarian data. Jadi beda dengan yang di sini binary tree beda dengan binary search tree. Kalau di sini tidak diurutkan. Jadi antara kanan dan kiri bebas tidak diurutkan. Kalau yang di sini kanan dan kirinya diurutkan berdasarkan perbandingan antara eh, node yang di atasnya, ya. Node yang di atasnya apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil maka dia berada di sebelah kiri. Kalau lebih besar maka dia berada di sebelah kanan, yaitu di kaki kanan. Ya, seperti ini. Ini 3 lebih kecil dari 8 maka berada di kiri. Kemudian 2 lebih kecil dari 3 maka berada di sebelah kiri. 10 lebih besar dari 3 maka berada di sebelah kanan. Ya. Dan seterusnya. Oke. Oke, kita ilustrasikan di sebelah kanan ini. Kita akan memasukkan beberapa node 50, 30, 20, 40, 70, 60, dan 80. Node yang pertama kita masukkan saja langsung sebagai node root. Kemudian kita akan masukkan 30. Nah, 30 ini kita bandingkan dengan root yang paling atas yaitu 50. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Atau sama dengan, kalau lebih kecil maka dia berada di sebelah kiri. Karena dia lebih kecil, maka kita pasang di sebelah kiri. Anggap saja ini sebelah kirinya. Kemudian kita akan masukkan angka 20. Nah, angka 20 ini kita bandingkan mulai dari, kembali lagi dari atas, paling atas, yaitu 50 ya. Bandingkan dengan 50, dia lebih kecil dari 50 ya. 20 lebih kecil dari 50. Maka dia berada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita lihat sebelah kirinya sudah ada atau belum. Nah, kalau sudah ada, maka dia bandingkan lagi dengan yang sudah ada ini. Yaitu 20 kita bandingkan dengan 30. Apakah 20 lebih kecil? Ya, lebih kecil. Maka dia sebelah kiri dari 30. Masukkan lagi 20. Ini sebelah kiri ya. Oke, kemudian kita akan memasukkan angka 40. Kembali lagi, kita bandingkan dengan root yang paling atas, yaitu 50. 40 lebih kecil dari 50. Karena lebih kecil, maka dia berada di sebelah kaki sebelah kiri dari 50. Nah, kemudian kaki sebelah kirinya sudah ada not apa tidak? Nah, sudah ada. Maka kita bandingkan lagi dengan not yang ada ini, yaitu 40. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ternyata 40 lebih besar dari 30. Maka 40 ini berada di sebelah kanan dari eh, berada di sebelah kanan dari 30 ya, kaki kanannya. Ya. Nah, sekarang kita akan masukkan not baru 70. Bandingkan lagi yang paling atas, yaitu dengan 50. 70 lebih besar daripada 50, maka dia berada di kaki sebelah kanan dari 50. Ya, kaki sebelah kanan dari 50.
ini jadi 70 ya. Karena tidak ada kaki isinya maka langsung saja diisi. Tidak ada isinya ya, maka langsung diisi dengan 70. Nah, sekarang 60. Bandingkan dengan 50. 60 lebih besar. Karena lebih besar, dia harus berada di kaki dari 50 sebelah kanan. Nah, ternyata kaki sebelah kanannya apakah ada? Ada. Kalau sudah ada, maka kita bandingkan dengan yang sudah ada ini. Nah, 60 lebih kecil dari 70, maka dia berada di sebelah kiri dari 70. Ini 60. Kemudian sekarang 80. 80 kita bandingkan dengan 50, lebih besar dari 50. 80 lebih besar dari 50. Maka dia harusnya berada di sebelah kanan dari 50 ya. Nah, sebelah kanannya nih sudah ada. Maka karena sudah ada, kita bandingkan dengan 70. 60 lebih kecil daripada 80 lebih besar daripada 70. Maka dia harusnya berada di sebelah kanan dari sebelah kanan kaki kanan dari 70. Ya, seperti ini 80. Nah, jadinya susunannya seperti ini. Nah, nantinya kalau ada pencarian, misalnya kita akan mencari not 30 gitu ya, atau not 40 lah. Dia pencariannya sama dengan cara mengurutkan. Jadi 40 apakah lebih kecil dari 50? Iya. Oke, kemudian dia carilah di sini. 40 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 30? Ya, kemudian cari di sebelah sini karena lebih besar. Nah, jadi 40 di sini ketemu. Jadi pencariannya lebih cepat daripada struktur yang lain ya. Oke, kita lanjut ke coba ke beton di Colab ya. Kita buat kelas baru yaitu kelas node. Oke, kemudian kita buat metode baru yaitu untuk menginisialisasi nilai awal. Oke, ya. Ini self untuk memanggil dirinya sendiri. Kemudian buat aja isi gitu ya. Kemudian self datanya kita isi dengan isian yang diisi oleh user nanti di sini. Nih, jangan lupa pasang titik 2 ya. Kemudian self left-nya kita isi dengan karena belum tahu apa, kita isi dengan non. Kemudian self right kita isi dengan non juga. Ya. Nah, ini selesai sudah kita membuat struktur node untuk tree. Ya. Oke. Sekarang di luar itu kita buat metode baru untuk menambahkan node baru. Taruh saja insert gitu ya. Nah, parameternya kita ambil karena ingin membandingkan antara isi dari root dengan isi dari node yang baru, maka harus kita pasang parameter rootnya. Kemudian ini data saja buat dua. Kemudian dari sini setelah kita masukkan, kita bandingkan gitu ya. Kita lihat dulu apakah sudah ada atau langsung kita bandingkan. Atau langsung saja kita bandingkan biar tidak panjang ya. If ini bukan data, node ya. Oke, buat saja new node biar mudah kita mengingat bahwa itu node baru yang harus kita input nanti ya. If new node data, jadi jika data dari node baru itu lebih besar daripada root
data dari root, maka lakukan ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat apakah di bawah karena lebih besar maka dia right tadi kan. Nah, itu di sebelah kaki kanannya. Kita uji lagi. If di bawah root bagian kanannya right is known, maka kita isi. Kalau tidak ada maka kita isi gitu ya. Nantinya kalau ada ya harus kita kembali lagi ke atas rekursif lagi memanggil metode ini gitu ya. Jadi root right sama dengan isi dengan new node tadi ya. Nah, kemudian else-nya kalau ternyata lebih kecil atau sama dengan, maka manggil metode itu sendiri. Jadi insert, kemudian root. Nah, bagian parameter yang sebelah sini kita ganti. Yang kan tadinya misalnya 50, kalau di bawah ini sudah ada yaitu 30, rootnya tadi bukan lagi 50, kita ganti menjadi sebelah kiri dari atau sebelah kanan yang ini ya, sebelah kanan dari root yaitu 70 gitu ya. Jadi kita ambil dari kanan dari rootnya yaitu right. Nah, dibandingkan dengan new node gitu ya. New node. Oke. Nah, kemudian kita buat else-nya dari ini, dari if ini ya. Jadi harus lurus dengan if-nya ini ya. Else ya, kalau lebih kecil atau sama dengan, maka kita lihat apakah sudah ada node-nya atau belum sebelah kirinya. Kalau lebih kecil kan berarti sebelah kiri ya. If root left is none, kalau tidak ada maka langsung isi ya. Root left isi dengan new node. Nah, kalau tidak maka kembali lagi memanggil metode itu sendiri yaitu metode insert. Root tapi rootnya diganti dengan root left-nya yaitu sebelah kirinya tadi ya. Dibandingkan dengan new node ya. Oke, dari sini sudah selesai kita membuat struktur data balance search tree, binary search tree ya. Kemudian bagaimana caranya kita membuat visualisasi dari node-node ini. Jadi node ini sebenarnya sudah memiliki kaki-kaki, tapi belum bisa ditampilkan. Kita contoh eksekusi aja dulu. Oh, belum ada pemanggilan metode ya. Ya. Oke, belum ada apa-apa. Untuk mengeksekusi, gitu ya. Kita buat saja root, definisi variable root sama dengan node misalnya. Tadi 50 ya. 50. Nah, kemudian kita panggil metode ini ya. Oke, ini sudah urut sesuai dengan yang ini ya. Jadi 50, 30, 20, 70, 60, 80 ya. Jadi ini untuk memanggil metode. Nah, saat root ini variable root diisi dengan node baru, dengan kelas ini, dia memanggil kelas yang ini dengan isian 50 ya. Nah, kemudian insert ini memanggil metode ini ya, memanggil metode ini. Nah, root ini diisi dengan root yang ini yaitu variabel ini ya, variabel ini.
Begitu seterusnya, root ini memanggil variabel yang sama terus, mulai dari 50. Jadi nanti mulai dari 50 lagi. Buat node baru mulai dari 50 lagi, gitu ya, mulai dari paling atas. Mulai dari Pak. Oke. Oke, sampai di sini kalau kita eksekusi tidak akan tampil apapun ya. Tidak akan tampil apapun karena tidak ada coding untuk menampilkannya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat uh, cara menampilkan menggunakan graph ya. Yang pertama kita impor library network ya, biar terhubung antara node satu dengan node yang lain menggunakan nanti ada garis ya. Impor network X, kita buat aliasnya nx ya. Connect di nx. Kemudian impor plot ya dari matplot ini. Oke. Alias LT ya. Ini untuk membuat layout dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian karena di setiap nantinya saat kita meletakkan node-node baru di simpul-simpul di kaki-kaki ini, maka kita pasang juga garis antara root di atasnya dengan dengan node di bawahnya. Nantinya akan kita pasang garis, maka kita definisikan dulu di sini, yaitu G sama dengan NX. NX kita mengambil bukan grafnya tapi DI graph biar dipastikan hanya 2 kaki ya. Kalau graf saja nanti banyak kaki ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di setiap kita menginisiasi node baru atau meletakkan node baru, kita juga sekaligus memasang garis yaitu add. Ya, jadi seperti ini add. Jadi memasang coding untuk membuat garis penghubung antara root di atasnya dan node sebelah kanan kalau ini. Ya, node sebelah kanan. Ya. Begitu juga di sini saat mengisi sebelah kirinya, mengisi node, maka kita pasang juga garisnya. Ini ya. Pasang garisnya. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan mencetak graf. Ya. Pertama kita definisikan dulu nx nx graph oke Pak NE p dot ya nx nx p dot ya dot kemudian grafnya kita buat layoutnya dengan grafik ya dot gitu ya. Oke, nggak perlu. Kemudian kita buat plotnya dengan figur ya. Kemudian fix size-nya 8 kali 8. 8 kali ya 8 ya. Kemudian kita gambar
seperti ini. Oke. Nah, color-nya night blue, kemudian font, uh, font size berapa ya? 16 biar besar ya. Kemudian note size sudah, color-nya light blue. Kemudian labelnya ada. Oke, kita pasang label. With label ya. With label. With label true. Oke, row sudah ada belum? Itu arah panahnya belum. Oke. Row atau rows. Row terus ya. Sama dengan true juga. Oke. Oke. Kemudian kita show gitu ya. Dengan cara PLT show. Oke, PLT show. Oke, kita coba. Mudah-mudahan nggak ada error ya. Right, blue size, font size, is label true, rows true. Right, blue font size. Oke, kemudian font size, right, blue. Drone not got unexpected keyword font size. Ini tidak pakai ini ya, pakai di sininya langsung grow saja. Ya, kita coba. Nah, ini sudah jadi. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi saat kita memasukkan 50, ya ada 50. Kemudian saat kita masukkan 30, dia membandingkan dengan 50, dia berada sebelah kiri. Dan saat kita memasukkan 20, bandingkan dengan 50, dia berada sebelah kiri. Karena sudah ada, kita bandingkan lagi dengan 30, dia berada di sebelah kirinya. Begitu seterusnya. Ya, nah, seperti ini. Oke, silakan adik-adik berkreasi dengan kode Python. Silakan mungkin dicoba membuat struktur general tree ini lebih bebas ya. Nah, silakan, atau binary tree, dua simpul tapi bebas dan seterusnya boleh. Silakan dicoba-coba untuk belajar di rumah. Bila ada pertanyaan, silakan ajukan di aplikasi Edeling. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.